Ayat hari ini adalah Markus 6, ayat 35-44. Mari kita baca bersama. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Pagi ini, saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kamu harus memberi mereka makan. Nas hari ini adalah kisah 5 roti dan 2 ikan yang kita kenal dengan sangat baik. Makanan kecil yang dikenal sebagai bekal seorang anak kecil, yaitu 5 potong roti dan 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 pria dewasa, dan bahkan bersisa. Mujizat ini, singkatnya, adalah mujizat kuantitas. Dengan porsi untuk 1 orang, Tuhan membuat porsi untuk 5.000 orang, dan jika kita menambahkan wanita dan anak-anak yang tidak dihitung, diperkirakan ada sekitar 20.000 orang. Ini adalah karya mujizat yang membuat sekitar 20.000 porsi dari 1 porsi. Namun, ketika kita merenungkan kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan ini, kita seringkali mengajukan pertanyaan seperti ini. Jika Allah dapat melakukan hal seperti ini, mengapa Ia tidak menyelesaikan masalah kelaparan dan pangan umat manusia dengan cara ini? Mengapa Ia tidak membuat agar tidak ada seorang pun yang mati kelaparan? Ini adalah pertanyaan yang muncul. Mengapa Allah tidak menyelesaikan masalah kelaparan ini secara tuntas? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan kepada kita yang hidup hari ini mengenai pertanyaan ini. Apakah Anda ingat nas kemarin? Dalam nas kemarin, Yesus berbelas kasihan kepada orang banyak yang mengerumuninya. Saya telah mengatakan bahwa belas kasihan ini bukan sekadar simpati atau iba secara emosional. Ini adalah semacam rasa sakit yang muncul dari dalam yang tidak dapat dikendalikan saat melihat suatu fenomena. Alasan Yesus merasakan rasa sakit dan penderitaan yang mendalam karena belas kasihan ini adalah karena ia melihat orang banyak itu kebingungan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bukan karena mereka menderita penyakit parah atau karena mereka dililit kemiskinan. Melihat masalah mendasar mereka, yaitu kebingungan dan pengembaraan seperti domba tanpa tujuan hidup, Yesus merasakan rasa sakit dan penderitaan yang timbul dari lubuk hatinya. Suasana belas kasihan itu berlanjut dalam nas hari ini. Mari kita baca bersama ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam." Amin. Di ayat 35 ini, tercatat informasi tentang waktu dan tempat. Pertama, waktunya adalah saat matahari terbenam. Jika siang hari yang cerah adalah waktu untuk beraktivitas dengan bebas, maka malam dapat dilihat sebagai waktu bahaya atau waktu ketakutan. Malam di zaman kuno, yang jauh lebih gelap daripada sekarang, adalah keadaan di mana seseorang dapat langsung terpapar bahaya jika berada di luar rumah. Selain itu, tempat mereka berada adalah tempat sunyi. Ini adalah padang gurun, tetapi dicatat sebagai tempat sunyi. Dalam kata sunyi ini, sudah terasa kesunyian dan kesepian. Singkatnya, tempat sunyi adalah tempat yang jauh dari harapan, tempat di mana tidak ada yang bisa diharapkan. Tempat yang kosong, jadi tempat di mana tidak ada yang bisa didapat. Tempat sunyi, di mana orang banyak bersama Yesus, adalah tempat yang kering dan tandus, di mana tidak ada harapan yang bisa dimiliki. Di saat yang tanpa harapan dan di tempat yang tidak bisa diharapkan inilah, karya mujizat Yesus yang paling berkelimpahan muncul. Namun nas hari ini tidak menggambarkan mujizat 5 roti dan 2 ikan sebagai mujizat yang dilakukan Yesus secara sepihak. Kita dapat melihat bagaimana ia menggunakan hal-hal yang lemah, kurang, dan kecil dari manusia apa adanya untuk dimobilisasi dalam karya mujizat ini.
Mari kita baca bersama ayat 36 dan 37. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Amin. Murid-murid meminta agar orang banyak membeli dan makan makanan. Murid-murid meminta agar orang banyak disuruh pergi ke desa-desa untuk membeli makanan dan kembali. Namun Yesus memberikan jawaban yang tidak terduga. Kamu harus memberi mereka makan. Demikian ia memerintahkan. Firman Yesus adalah, kamu yang harus melakukannya. Bukan karena Yesus tidak bisa melakukannya, lalu melimpahkannya kepada murid-murid. Bukan juga karena Yesus merasa repot, lalu menyuruh murid-murid melakukannya. Yesus ingin melibatkan murid-murid-muridnya dalam pekerjaan luar biasa yang akan dimulai ini. Dalam ayat 38, ia memberitahukan cara praktisnya. Dengan mengatakan, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Ia memberitahukan dari mana mujizat itu dimulai. Mujizat dimulai dari hal kecil yang kita miliki, yang lemah, atau bahkan yang kita anggap sangat kurang. Dari situlah Tuhan kita memulai pekerjaannya. Terkadang ada jemaat yang berkata, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya sangat kurang. Keadaan seperti itulah yang paling baik untuk dipakai oleh Tuhan. Mujizat Tuhan kita adalah menggunakan kekurangan kita untuk memimpin dan menciptakan karya yang jauh melampaui apa yang kita harapkan. Mulai dari ayat 39, perintah Yesus dimulai secara penuh. Ia menyuruh orang-orang duduk, dan dalam ayat bab 1, setelah mengambil roti dan ikan serta mengucap berkat, ia memerintahkan murid-muridnya seperti ini. Ia berjant, Di sini, murid-murid kembali dimobilisasi. Yesus hanya memerintahkan untuk membagikannya, dan murid-murid harus mengikutinya. Sama seperti para pelayan dalam pesta perkawinan di Kana, yang taat ketika diperintahkan untuk membawa air setelah mengisi tempayan, Yesus sekarang memberikan perintah yang sangat membingungkan kepada murid-murid dan menuntut ketaatan yang sulit untuk diikuti. Namun, ketika mereka menaati perintah itu, mujizat terjadi. Semua orang makan sampai kenyang, dan mereka mengumpulkan 12 bakul penuh sisa-sisanya. Dalam peristiwa ini, para murid bukan sekadar penonton mujizat. Yesus sedang menggunakan murid-murid karena ia ingin mereka menjadi peserta dalam mujizat, rekan sekerja yang dimobilisasi dalam mujizat. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak ingin kita hanya berdiam diri sebagai penonton dalam pelayanannya. Melalui perintah, kamu harus memberi mereka makan, ia ingin kita berpartisipasi dan bekerja sama dalam karya mujizat luar biasa yang Tuhan bangkitkan. Meskipun bukan kita yang melakukannya, melainkan sepenuhnya Allah yang melakukannya, dengan menaati perintah yang tidak masuk akal itu, Tuhan kita ingin menjadikan kita sebagai rekan sekerja yang berpartisipasi dalam karya mujizat itu. Pelayanan-pelayanan di gereja juga demikian. Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi penonton, pemirsa dari karya yang Tuhan bentangkan. Ia ingin kita berpartisipasi dan terlibat di tengah mujizat itu, berbagi sukacita bersama, dan mengalami karya-karya yang luar biasa itu. Saya memberkati dalam nama Tuhan agar di atas retret anak-anak kita yang dimulai hari ini, dan sekolah Alkitab anak-anak kita yang dimulai besok, akan muncul karya partisipasi, karya rekan sekerja, karya kebersamaan dalam pekerjaan yang Tuhan bangkitkan ini. Terkadang kita juga sering mendengar perintah-perintah yang membingungkan. Ada kalanya ada panggilan Tuhan yang sama sekali berbeda dengan pikiran kita. Saat itulah sikap dan perilaku kita menjadi penting. Meskipun kepala kita sama sekali tidak dapat memahaminya, dan hati kita sama sekali tidak dapat menerimanya. Apa yang terjadi jika kita taat karena itu adalah firman Tuhan? Kita dapat berpartisipasi dalam karya mujizat. Bukan hanya menonton mujizat, tetapi kita dapat digunakan sebagai alat dan sarana yang membangkitkan karya mujizat bersama. Lalu, apa keuntungan yang diperoleh para murid dengan menjadi alat mujizat ini? Yaitu, mereka menjadi tahu siapa Yesus sebenarnya. Tidak ada berkat yang lebih besar dari ini. Hal yang terus ditekankan dalam Injil Markus adalah, kita harus mengetahui siapa Yesus yang sesungguhnya, tanpa salah paham, tanpa prasangka, tanpa bias. Ketika mereka menaati perintah yang sulit untuk ditaati, yaitu, kamu harus memberi mereka makan. Ketika mereka mengikuti perintah untuk mengambil roti dan ikan, mengucap berkat, dan membagikannya. Para murid kini menyaksikan dan menyadari pribadi seperti apa Yesus itu. Bukan sekadar pribadi yang bisa memberi makan beberapa orang.
bukan sekadar pribadi yang bisa menyelesaikan masalah pangan, melainkan Yesus adalah pribadi yang dapat mengubah kuantitas itu sendiri. Pribadi yang dapat menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Allah itu sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta. Dengan demikian, para murid, dengan menjadi alat yang berpartisipasi dalam mujizat itu sendiri, mengalami dari dekat dan dengan paling pasti bahwa ia adalah satu-satunya pribadi yang dapat menyelesaikan masalah dosa yang merupakan masalah mendasar umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, hiduplah sebagai alat mujizat yang dibangkitkan oleh Allah seperti ini. Hiduplah hari ini bukan sebagai penonton karya mujizat Allah, tetapi sebagai peserta, rekan sekerja. Untuk menjadi alat mujizat, rekan sekerja mujizat Allah, ada satu keputusan yang harus dibuat, yaitu meletakkan rasionalitas saya, meletakkan pemikiran logis saya, dan hanya taat sepenuhnya pada firman Tuhan. Ketika diperintahkan untuk membagikan satu porsi kepada 5.000 orang, meskipun perintah itu sama sekali tidak dapat dipahami, ketaatan yang berkata, karena Tuhan yang memerintahkan, saya akan membagikannya. Inilah kuncinya. Meskipun muncul pikiran bahwa ini tidak masuk akal, ketaatan yang hanya mengikuti karena itu adalah firman Tuhan akan membuat kita menjadi alat mujizat. Namun, ada satu berkat lagi yang jauh lebih berharga daripada berkat menjadi alat mujizat, yaitu kita menjadi tahu siapa Yesus sebenarnya. Fakta bahwa Yesus adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, yang membuat 5.000 porsi dari satu porsi, 20.000 porsi dari satu porsi. Disinilah jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan di awal. Pertanyaan kita adalah, mengapa Allah tidak menyelesaikan masalah kelaparan dan pangan secara tuntas? Jika hanya masalah makan yang diselesaikan, jika hanya masalah kelaparan yang diselesaikan, itu bukanlah pengenalan akan siapa Yesus yang sesungguhnya. Allah kita mendekati hal ini dengan sangat hati-hati. Orang-orang, jika hanya masalah makan dan minum mereka yang terselesaikan, akan memandang Tuhan kita sebagai pribadi yang sekadar seperti itu, dan merasa puas. Yesus jauh melampaui pribadi yang memberi roti. Ia menuju kepada sumber, ia adalah awal dan permulaan dari penciptaan. Meskipun masalah makan dan hidup masih sulit, mengetahui siapa Yesus dengan tepat adalah berkat yang lebih besar dan lebih penting. Yesus adalah Allah itu sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta, dan anak Allah yang datang ke dunia ini untuk kita. Mengetahui ini lebih penting. Daripada perut kenyang tetapi tidak mengetahui ini, lebih penting dan lebih perlu untuk mengetahui ini meskipun lapar. Itulah sebabnya, setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan, dalam nas besok, Yesus kembali menghindari orang banyak. Ia kembali pergi seorang diri. Kepada orang-orang yang mengikuti Yesus hanya karena melihat makanan dan telah diberi makan, Yesus menghindari mereka agar mereka mengetahui bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang jauh lebih mendasar. Saudara-saudari jemaat yang terkasih, meskipun kenyataan yang sulit dan berat masih ada di hadapan kita, hiduplah dengan memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dalam perintah kamu harus memberi mereka makan itu, ada maksud dan rencana Allah yang mendalam. Ketika kita menaati perintah ini, kita akan menikmati berkat menjadi rekan sekerja mujizat, bukan penonton mujizat. Kita akan menerima berkat, merasakan dengan kulit kita sendiri siapa Yesus yang sesungguhnya. Menyadari dengan seluruh indera kita, berkat bertemu dengan Juru Selamat itu, yang membuat kita sadar bahwa dialah Juru Selamat hidup kita. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana Anda menikmati berkat yang mendasar itu.